بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan mendung. Alhamdulillah, ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendangibi kepada kita kesehatan, mendangibi kepada kita kesempatan hidup, sehingga kita bersualam di dalam acara interaktif kita guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara pemberian yang sangat rayu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala kepilih kita dan gelahirkan di urungsi kita dalam keadaan kita menjadi seorang muslim. Hidayah Islam yang adalah anugerah dan kenikmatan yang sangat rayu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sirah hamba. Sehingga terkadang sebagian manusia mereka salah mengartikan hidayah atau pemberian terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan adalah harta. Ataukah sebagian manusia mereka menganggap bahwasanya pemberian terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada sirah hamba adalah kesehatan ataukah yang semisal jih. Dan bukanlah demikian, namun pemberian terbesar dan pemberian yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah hidayah Islam. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Azza wa Jalla mudahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Allah Azza wa Jalla mudahkan kepada kita untuk melakukan ketakwaan yang merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada sirah hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah terhadap orang yang orang cintai, dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Azza wa Jalla yang paling mengerti yang membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah sebagaimana kali dia sebutkan hanya milik Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ayat yang kali dia baca saatnya sebagaimana kali dia ada pemendung turun berkaitan dengan Abu Talib. Abu Talib paman Nabi, orang yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ibak watayan bengih daripada sebagian kafir Quraisy, sehingga sebagian mereka ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga Abu Talib gudang itu untuk membela Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga hanapi orang kafir yang lebih besar jasa haji melebihi daripada jasa Abu Talib, melebihi dari jasa Abu Talib. Namun jasa yang sangat rayu yang miliki membela Nabi, kemudian membela kaum muslimin ni bahawa hana berguna api membecut sebabkan karena yang meninggal di agama kesyirikan, yang meninggal di agama sembah berhala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ni bahawa sedih ketika Abu Talib meninggal di agama kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bahawa kun astaghfiranna lak ma lam unha anka. Doa kalau lagi ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk rono hai pemandung selama Allah Azza wa Jalla nak larang lut. Kemudian kemudian ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabiyyi walladzina amanu
ayastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba. Dan tidak sepantasnya bagi seluruh nabi dan orang-orang yang beriman mereka mendoakan ampunan terhadap orang kafir meskipun orang kafir adalah karib kerabat mereka. Jadi dah kala untuk Abu Talib adalah orang yang sangat tahu orang Islam, kekalan sendiri kiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikemata kekalan kiban akhlak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan kian ia dah kalian sekilas terbuka dengan sangat lebar dari puikan hidayah di kian para kalian Nabi, kemudian udip dengan Nabi, gedok betul akhlak Nabi. Namun tak kala Allah Subhanahu wa taala gedok anak lebih hidayah kepada Abu Talib, maka anak pakso bantah, anak pakso tolak. Abu Talib meninggal di agama kekufuran. Begitu juga terkadang tak kala manusia yang jauh orang Islam, bahkan terkadang sebagai orang kepabi hati untuk merangi Islam dan kaum muslimin. Luar biasa terkadang kebencian terhadap Islam. Namun tak kala Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, maka hanapat sopi untuk dulak. Salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bernama Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak Abu Jahal. Abu Jahal kali dia ada pemendung kiban kebencian yang terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bahawa dia. Ketika Abu Jahal mati di perang Badar, maka Ikrimah gua di Mekah dalam keadaan memiliki dendam yang luar biasa terhadap Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin. Hingga gaso manusia ni bahawa dia untuk memerangi Nabi alaihi salatu wasallam di perang Uhud. Bahkan beliau terus berada di garis terdepan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa wadian buka Mekah, jadikan Mekah sebagai wilayah kaum muslimin. Maka Ikrimah geplung ni bawa wadian. Geplung kerana apa je? Kerana ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia fikir apabila ia rempak Rasulullah maka akan meninggal kan. Namun kemudian Nabi alaihi salatu wasallam gebi remesi terhadap Ikrimah sehingga agak jemput le urina yang bawa dia kemudian ngepo dalam Mekah, kemudian berbicaralah yang doa Nabi alaihi salatu wasallam sehingga akhirnya beliau pun masuk dalam Islam. Dan ketika agama Islam dan subhanallah sungguh-sungguh sangat ged kejelekan yang berat zaman terhadap Islam, jelekan yang berat zaman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menansi daripada harta yang habis berukuran untuk berperang daripada Islam dan kaum muslimin, yang balah mendum dengan melakukan kebaikan yang berukuran harta habis untuk membela agama kesyirikan dan kufuran, maka akhir jipu habis daripada harta yang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nasi kebiasi daripada kehidupan dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Habis hotel untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis daripada umum untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang yang baca Al-Quranul Karim, kadang yang betul-betul mentadabburi dari Al-Quranul Karim, sampai terkadang kecoh daripada Al-Quran, kemudian kekennya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ialah kitabullah, ialah kitab Tuhan Lun. Subhanallah, luar biasa. Keislaman sungguh-sungguh sangat good yang miliki terhadap ketika yang ketemu dalam Islam. Padahal sebagaimana kali dia sebutkan, ialah orang yang paling benci terhadap Islam diawai. Kemudian beliau adalah orang yang betul-betul babi wati untuk memerangi Islam, namun tak kala Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, maka subhanallah hanapan sodulak bin bacut. Akhirnya ibu Ikrimah bin Abi Jahal wafat dalam keadaan membela agama Allah Azza wa Jalla, dan beliau wafat di bawah dian di perang Yarmuk. Jadi sebagaimana kali yang sebutkan bahwasanya hidayah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hamba yang sangat-sangat baik, sehingga seluruh hamba Allah Azza wa Jalla hendaknya mereka jangan menyepelekan dari hidayah. Dan hidayah yang anak berkaitan dengan kepandaian seluruh adik beliau manusia yang cara, adik beliau manusia yang haig, adik beliau manusia yang IQ yang luar biasa. Namun sebagaimana tiap kala nak bagian
yang orang-orang memiliki IQ tinggi kan, yang ateis, dan sebagian yang menyembah berhala dan yang semisalnya. Begitu benar, karena Allah Azza wa Jalla nak beri hidayah terhadap orangnya. Begitu juga hidayahnya ada tak berkaitan dengan keturunan sirah orang, ada tak berkaitan dengan nasab. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah Kurtu yang 50 tahun urus dan malam mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kesabaran. Namun anak beliau sendiri tidak mau ikut terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Sehingga beliau mengajak bapa beliau sendiri untuk masuk dalam Islam. Namun bapa yang enggan dan hang getim demang. Hang getim ikuti apa yang diajak oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiban dakwah yang gepangkuli Nabi, gajak manusia dengan sangat lemah lembut. Namun sebagaimana kalian sebutkan, hidayah memang milik Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik milik Allah, Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan sangat lembut, namun Abu Lahab paman beliau, Abu Talib paman beliau hana agama Islam. Jadi hidayah sebagaimana kalian sebutkan nyan kan bak kepandaian sira urang. Hidayah nyan kan bak tergantung nasab sira urang kan. Namun hidayah sebagaimana kalian depu Allah Azza wa Jalla yang memilikinya dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga sira muslim yang kemudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang berkon mungkin hana ke salat, inoka rajin ke salat, bahkan ke salat jamaah. Kemudian yang terkadang berkon ke pabi hotel untuk melakukan maksiat, ino hanali kagak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mungkin berkon ke pabi hotel dalam keadaan sia-sia. Kemudian ke cari dunia, terkadang terjerumus dalam perkara haram. Kemudian Allah Azza wa Jalla pemudah dia untuk tinggalkan daripada perkaraan, maka be sagai-sagai dan sia-siakan daripada hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lagi rupa. Harus bagi kita yang utama hidayahnya sampai tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Harus bagi kita yang untuk terus-menerus ya di hidayahnya. Be sagai-sagai hidayah berpaling dan melenceng. Karena terkadang orang ketika berpaling dan melenceng dari hidayah, maka dia dapati terkadang sebagai orang ketika melenceng, maka melenceng dengan sangat-sangat jauh dan sangat sulit bagi orang untuk kembali terhadap ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kebaikan yang pegang berkon. Ketika melenceng, maka akan sulit bagi yang untuk kembali seperti semula. Sehingga disebutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sirah urang yang bernama Jabalah bin Aiham. Jabalah bin Aihamnya adalah salah sidro raja dari Ghassan. Maka suatu ketika kirim surat kepada Umar radhiyallahu taala anhu perihal bahwasanya ingin damai dalam Islam. Maka kirimlah surat kepada Umar, dan Umar pun terima. Umar radhiyallahu taala anhu sangat senang kerana kepegah dan damai dalam Islam. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu balas surat untuk berangkat ke Madinah dan bergabung dengan kaum muslimin. Berangkatlah dari tempat dan kami sekitar 500 pengawal. Dan subhanallah, ketika ketemu Madinah, semua mata tertuju kepada Jabalah bin Aiham dan pengawalnya. Pujian karena baju yang dipakai sungguh sangat-sangat good. Karena baju yang dipakai adalah sungguh pakaian yang sangat mewah. Kemudian yang ketemu Islam ni bahagian dan beberapa waktu selaji baliklah ke jauh Mekah untuk melakukan haji, dan subhanallah yang dipakai kain ihram sebagaimana kaum muslimin biasa. Sehingga ni bahagian ketika ketawaf tira urang gila tok kaki injak dari kain ihram maka ketampalah kau ni ujar Umar radhiyallahu taala anhu melapor ai Amirul Mukminin urang apa tampalun ukele Amirul Mukminin aji hayur yang kena. Maka geulah ali Umar radhiyallahu taala anhu dan tulah penguasa Ghassan dan kita yang li Umar pujuk ron tempat ada disebutkan kaki gila kain ihram lun. Maka ke Umar radhiyallahu taala anhu mampu tempat
Maka bagi roh ini ada dua buah pilihan. Pilihan yang pun adalah roh ni buat gian agar itu dengan pemahro ni hijau harta atau kan misalnya. Yang kedua yang pemahro harus dikisah sarui tanpa balik. Maka bagi yang kemudian tanpa balik dalam keadaan lu dah siro raja, maka kali Umar radhiyallahu taala anhu karena dalam Islam yang anak berbeda-beda pura raja atau raja dan selama melakukan kesalahan maka hukumannya sama. Maka di bawah dia yang ancam yang berah yang lun debit dari agama Islam, maka kalian menyorong debit dari agama Islam maka lu hukum mati kali Umar radhiyallahu anhu. Dia kali orangnya melagian wa amirul mukminin nabi ote kali ada di malam roh geplung tu, di malam roh geplung kemudian gejak ke dia unang rosyam tengah lah dia nang rosyam kemudian terus berjalan daripada ote dalam keadaan yang kedua ada ni bawa dia teringat ke betul-betul memang kiban kenikmatan ketika mereka melakukan bersama dengan kaum muslimin ke solat puasa dan yang lain ingat bagaimana nikmat dah. Namun ketika Allah Azza wa Jalla getuk daripada hidayah, Allah nak bagi hidayah taufik terhadap kan, sehingga di akhir hayat dia meninggal dalam keadaan dia di agama kekufuran. Jadi sirah hamba Allah Azza wa Jalla ketika dimudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ketaatan, maka hendaknya mereka terus sebisa dia untuk melakukan kebaikan tersebut sampai gua Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hidayah sebagaimana kalian ada pemandumnya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla yang sangat besar terhadap sirah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dia ada pemandum bahasa jidihna sebab-sebab agar hidayah sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang gebi li Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kekokohan. Tentang sebab-sebab yang akan menjadikan sirah hamba Allah Azza wa Jalla kokoh di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sungguh-sungguh dan terkhusus di waktu mustajabah doa. Maka bagi orang untuk betul-betul sungguh-sungguh dalam berdoa yang pun jadi dia memang harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala beri kekokohan terhadap dia. Beda begah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati kokohkanlah kami di atas agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi rupa. Maka dia harus lebih dalam doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala meninggai dia tu pemahaman yang betul dalam agama agar Allah Azza wa Jalla wafat dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha. Dia yang pun boleh dalam doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla kokohkan dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang akan menjadikan sirah hamba Allah Azza wa Jalla gebi kekokohan di atas hidayah adalah mereka mentadabburi Al-Quran Al-Karim, membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Maka yang merupakan salah sebuah sebab yang akan menjadikan sirah hamba Allah Azza wa Jalla gebi kekokohan oleh Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian mentadabburi tentang yang kalian baca. Kemudian yang kelima di antara sebab sirah hamba Allah Azza wa Jalla gebi kekokohan yaitu hidayah adalah dengan mereka mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika sirah hamba Allah Azza wa Jalla pelajari sirah hidup Nabi, maka akan kita dapati orang yang menjadi orang yang jeroh dan barometernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan oleh sebagian para ulama bahawa Nabi alaihi salatu wasallam adalah barometer sirah orang. Ku yang mencocoki yang kepegang oleh Nabi maka nyalah betul.
maka pu mentang yang milisi yang juga di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang merupakan sebuah kesalahan. Yang kepegang oleh Nabi, kemudian orang yang mengikuti makanya adalah kebenaran. Kemudian pu mentang yang milisi yang kepegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jen adalah batil. Sehingga ketika sirah hamba Allah Azza wa Jal belajar sirah Rasulullah dan sirah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, anda dapati bahwasanya orang akan jeroh dan akan berusaha untuk mengikuti dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga beliau bagi kita yang untuk pelajari sirah hidup Nabi, kemudian pelajari sirah para sahabat. Karena nak ubat nan kehidupan orang yang susah dah hidup. Kemudian dia terkadang liu masalah, dia terkadang hidup dalam keadaan gasin dan yang semisal. Maka ketika dia baca biografi kiban para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ia menjadi ubat bagi kita, menjadi ubat dan menjadi sesuatu yang dia cocok sebagai kebaikan dan dia cocok sebagai barometer di dalam kehidupan dia. Kadang sebagian dia susah kerana dia, susah luar biasa dan semisal ni dalam harta rewi kemudahan ya Allah na. Terkadang sebagian dia kalibeh dalam harta namun susah. Kemudian terkadang keinginan lo untuk utama daripada harta. Dengan kadang-kadang yang susah roh. Maka ketika dia sudah baca kiban biografi para ulama dia dari kalangan sahabat, yang bisa menjadi ubat yang akan menghilangkan dari penyakit di hati dia. Dia baca subhanallah kiban kehidupan orang di dalam memahami dunia, pandangan orang terhadap dunia, sehingga dia memaham tentang kiban hakikat kehidupan dia ino di dunia. Kemudian yang keempat, yang sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla lebih kekokohan terhadap seorang hamba Allah Azza wa Jalla, dia tu hidayah adalah dengan berkawan dengan orang-orang yang jeroh, dengan berkawan dengan orang-orang yang good. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepingat kepada kita agar betul-betul kita perhatikan tentang permasalahan kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jadi orang yang tergantung dari agama ngon-gian, maka hendaknya nekalan so yang akan menjadi ngon. Jadi ngonyo adalah perkara yang sangat-sangat penting dan bukan perkara yang sepele. Dalam Islam yang terdapat sebuah sebab sirah hamba Allah Azza wa Jalla dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan nangun yang good diisikan. Ngon yang good akan diberi nasihati, diberi nasihat kepada yang ketika yang melakukan kesalahan, kepingan yang ketika yang lalai, akan diberi nasihat kepada yang ketika yang kamu berulang hal yang good. Sehingga ngon yang goodnya sangat-sangat butuh. Jika ketika sirah hamba Allah Azza wa Jalla boleh berjauh dari ngon-ngon yang good, kerusakan dan kehancuran yang akan dia dapatkan. Dia boleh kena manusia mereka subhanallah good, dia ada sunnah istiqamah, namun ketika mereka meninggalkan dari ngon-ngon disebabkan karena terkadang kecewa kepada sebagian orang, ataukah terkadang karena mungkin abang yang dengar oleh orang, ataukah hal lain-lain tidak mau diselisihi dan yang semisal, sehingga gemitalah ngon yang lain kan. Gemita ngon yang lain sehingga semakin orang semakin menyimpang, semakin orang semakin menyimpang, dan akhirnya mereka keluar dari pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipegang oleh Allah dan apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngonyo sangat-sangat perlu. Sehingga apapun terjadi, yang harus bersabar meskipun terkadang nak bangun dengan hal yang kurang paham dia, maka hendaknya bagi dia untuk bersabar ya dengan dia,
Sagai dia tinggalkan daripada angan yang god. Karena ketika dia tinggalkan angan yang god, maka kehancuran dan kecelakaan yang akan Dayo dapatkan. Kemudian yang kelima yang disebutkan di para ulama tentang sebab yang akan menjadikan sirah hamba Allah Azza wa Jal kokoh di atas hidayah adalah dengan menghadiri majlis ilmu, dengan menghadiri pengajian yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Jadi majlis ilmu bukan perkara yang sepele. Ini adalah salah satu sebab yang akan melatih sirah hamba Allah Azza wa Jal ya dengan istiqamah untuk ilmu agamanya merupakan salah satu sebab sirah hamba Allah Azza wa Jalla akan lebih kekokohan di atas hidayah. Jika sirah hamba Allah Azza wa Jalla berpaling di atas talibul ilmi yang alih tim ya abu, yang alih peremang tapu dan semisalji, maka orang akan menyerumuskan diri terhadap hal yang agak dan orang akan menyerumuskan diri ke dalam kecelakaan. Sehingga apapun yang terjadi, majlis ilmunya memang sama sekali hanya dia tinggalkan. Butuh rahat bagi dia terhadap majlis ilmu. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan bahawa saja kebutuhan manusia terhadap ilmu yang lebih yang butuhkan daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Ilmu selama bermanfaat yang butuhkan terhadap ilmu. Adapun makan dan minum yang hanya dibutuhkan tiga dua mungkin dalam teori kasih, namun ilmu tidak demikian. Ilmu terus dan terus selama yang bernafas yang dibutuhkan yang namanya ilmu. Sehingga majlis ilmu agama yang betul-betul yang harus bagi kita untuk tak mensapat kenan. Biar saya tinggalkan majlis agama yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jadi yang 5 buah sebab yang disebutkan oleh para ulama kita dan yang 5 buah yang disebutkan saya apabila dia amalkan, maka insya-Allah taala Allah Azza wa Jalla akan beri kepada kita kekokohan di atas hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita kebaikan, sehingga ketika tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ridha dan cinta terhadap kita. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di malam yang berbahagianya yang mentang yang jelun dua sampaikan lebih dan kurang jelun dua lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.